Selamat pagi, hai guys. SMP 2 sekarang sudah sampai di Banten Lama. Nah, kenapa SMP 2 ke Banten Lama? Karena sedang ada kegiatan P5, di mana di dalam kurikulum Merdeka itu ada kegiatan P5. Sekarang SMP 2 Kota Serang sedang berada di Banten Lama karena temanya kearifan lokal. Jadi di sini kita akan berkunjung ke Masjid Agung yang ada di sebelah sini. Nanti kita juga akan ke museum kepurbakalaan yang ada di sebelah sini, dan kita juga nanti akan ke Benteng Surosoan. Jadi kita nanti akan berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Yuk ikutin terus yuk. Dah. Ya, menuju ke Masjid Agung Banten Lama yang di sana ya. Oke, paham? Nanti untuk LKPD-nya ada di Bu Dede, dibagikan, dipersiapkan, handphone dipegang. Dulu ya kertasnya. Hai, ketemu lagi sama saya. Sekarang kita udah di Keraton Surosoan. Yuk masuk yuk, lewat sini jalannya yuk. Nah, ini pintu masuknya. Jadi guys, gak semua orang itu bisa masuk sembarangan ke Keraton Surosoan karena ini dikunci. Karena sekarang SMP 2 lagi berkunjung, jadi kita diperbolehkan masuk, dan itu juga ditemani oleh pihak museumnya. Yuk kita masuk yuk. Hai guys, sekarang kita sedang berada di tempat mandinya Putri dan dayang-dayangnya. Sampai sekarang, padahal sudah beratus tahun mungkin ya, tapi lihat sumber airnya masih ada. Meskipun sudah tidak dipakai ya, tapi masih ada yang ngambil air wudhu. Oh masih ada, kadang masih ada orang yang ngambil air wudhu di sini, mungkin untuk mandi juga. Mandi juga mungkin ada niatnya tertentu mungkin ya, untuk kebaikan atau apa. Jadi di sini sumbernya masih ada, bisa dilihat ya, masih banyak airnya. Nah, bisa dilihat anak-anak di sebelah sana sedang melihat-lihat. Di sana ada tour guide-nya, jadi mereka sedang dijelaskan oleh tour guide-nya tentang peninggalan-peninggalan apa saja yang masih ada di Surosoan ini. Bisa dilihat di sebelah sana, ini sebenarnya sih tinggal puing-puing ya, cuma ini ada sejarah-sejarahnya di sebelah sini. Nah, di sebelah sini bisa dilihat, ini tadi kata tour guide-nya ini adalah kamar-kamar dayang-dayangnya di sebelah sini. Ini kamar dayang-dayangnya, ini ya tinggal peninggalan-peninggalannya saja ya. Oh, dapur juga di sini. Peninggalan-peninggalannya, sepertinya ini dapur. Sebelah sana mungkin kayaknya kamar. Kalau di tengah-tengah itu apa, Pak? Itu tempat. Kalau yang di sana Rumahnya. iya. Nah, di tengah juga masih ada sumur. Yuk kita lihat yuk sumurnya seperti apa yuk. Yang benteng 300,5 meter, lebar benteng 130,5 meter, tinggi dari benteng 2 meter, ketebalan dinding benteng 5 meter. Jadi luas secara keseluruhan dari Keraton Surosoan ini sekitar 4 hektar. 4 hektar itu 40.000 meter persegi. Dan bagian-bagian yang dapat diidentifikasi dari Keraton Surosoan ini antara lain di sebelah sini ada Pancuran Mas, di mana Pancuran Mas merupakan air yang berasal dari Pangindelan Emas setelah difiltrasi atau diolah di 3 pangindelan. Pertama-tama, air itu dari berbagai aliran sungai Cibanten dikumpulkan di Danau Tasikardi, kemudian dialirkan dengan pipa-pipa terakota. Nanti pipa-pipanya bisa kita temukan di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Dari situ fungsi air itu nanti dialirkan menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk aliran irigasi untuk persawahan, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan air bersih penghuni Istana Keraton Surosoan dengan cara difiltrasi atau diolah. Kalau bahasa Serang tuh diindel, makanya tempatnya namanya Pangindelan, dari kata indel, pengolahan gitu ya.
Pengolahan pertama, pangindelan abang selama 24 jam itu diolah, difiltrasi dengan menggunakan pasir dan sapu ijuk. Kemudian nanti setelah 24 jam dialirkan ke pangindelan putih, sama diolah lagi sampai jernih. Lalu dialirkan lagi ke pangindelan yang terakhir, pangindelan emas yang jaraknya sekitar 300 meter ke arah selatan dari Keraton Surosoan. Nah, dari pangindelan emas air dialirkan, kalau kita ke atas lalu melihat ke bawah itu ada saluran air masuk ke sini, masuk ke pancuran emas. Di pancuran emas ini air masuk ke dalam kolam-kolam penampungan air ini, yang nanti dari kolam-kolam ini dialirkan masuk ke sini ke kolam pemandian para putra. Nanti ada alirannya juga karena di sini kita dikelilingi dengan parit-parit juga, masuk ke kolam Roro Denok, kemudian juga masuk ke sumur-sumur yang ada di bagian barat laut dan barat daya. Jadi sudut benteng yang memiliki sumur barat laut dan barat daya, di mana di sudut benteng atau yang kita sebut tadi bastion ya, bastion itu sudut benteng yang bentuknya seperti bentuk berlian atau bentuk diamond. Itu di bawahnya terdapat ruangan untuk peristirahatan, terkadang juga untuk menyimpan senjata. Di sudut benteng barat laut, barat daya, dan timur laut ya, timur laut. Kalau yang di tenggara ini tidak ada ruangnya, karena memang di tenggara ini mungkin sebagai istal ya, kandang kuda gitu. Karena di sini di depannya nih diperkirakan sebagai ruang untuk latihan para prajurit, bisa latihan berkuda, bisa juga latihan senjata di sini. Jadi di sini istana yang komplit ya, semuanya ada gitu ya. Ada ruang pertunjukan di sana, ada gazebo, kemudian ada ruang administrasi untuk stempel-stempel kerajaan segala macam. Kemudian juga ada kamar-kamar raja, kemudian ada kamar dayang-dayang yang dilengkapi dengan tungku-tungku perapian. Oh, jadi yang di sebelah sana itu kamar dayang-dayang ya, Bu ya? Kamar dayang-dayang yang dekat dinding benteng bagian utara. Jadi kalau kita sebut sana utara, sini selatan gitu ya, sana barat, di sini timur. Nah, Keraton Surosoan ini memiliki 3 pintu awalnya. Jadi pintu yang kita tadi masuk dari sebelah utara, kemudian pintu yang sebagian selatan ditutup pada saat perjanjian VOC 1684 pada saat Sultan Haji berhasil ditaklukkan oleh Belanda waktu itu, dan penutupnya adalah lapisan karang. Jadi kalau kita keliling benteng kelihatan. Nah, pintu yang ketiga ini pintu di bagian timur, ini bisa menuju ke Keraton Kaibon. Nah, Surosoan ini dihancurkan tadi sudah sempat disinggung juga oleh Dendels di 21 November 1808. Jadi ini Bu dihancurkan oleh Belanda ya? Dendels ya, Belanda. Karena Belanda tidak berhasil memindahkan, ini tadinya pengen dipindahin ke Anyer, ini mau dijadikan pangkalan militer bagi Belanda, buat Belanda gitu, karena memang di gate di depan pintu masuk kan ke arah pelabuhan tidak jauh, sekitar 1 kilo lah dari sini ke arah utara gitu, Teluk Banten. Kalau Keraton Kaibon itu tadinya bekas apa, Bu? Kaibon itu dari kata kaibuan, keraton yang dibangun untuk Ibunda Sultan. Oh, yang di sebelah sana itu jembatannya Bu, kalau mau arah sini ya? Ya. Itu dibangun oleh Sultan Saifuddin. Tapi kalau yang di sana di Kaibon tadi saya lihat pas mau berangkat ke sini itu bangunnya masih agak setengah, masih ada ya Bu ya. Kalau ini kan tinggal bawah ya, itu masih agak tinggi. Kalau ini dihancurkan karena akibat kemarahan. Kalau di sana dihancurkan oleh, sebenarnya marah juga sih waktu itu karena 1832 itu kan Van den Bosch ya, di mana Van den Bosch itu memberlakukan tanam paksa sehingga terjadi pemberontakan kayak di Ponorogo itu 1825, 1830 pemberontakannya, kemudian ada pemberontakan Nyimas Gamparan di Banten atau pemberontakan Cikande. Itu yang mengakibatkan Belanda emosi sehingga akhirnya udahlah ini Banten nih dihancurkan aja, regalia-regalianya, benda-benda pusakanya itu dibawa sama Belanda. Oh, dibawa kemana itu, Bu? Dibawa sama Belanda, waktu itu dibawa diamankan di Jakarta, disimpan di suatu lembaga yang namanya Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Terus sekarang masih ada tuh Bu peninggalannya? Masih ada mahkota Banten di Jakarta. Iya, di Jakarta. Sekarang Batavia Genootschap itu jadi Museum Nasional Indonesia atau yang kita kenal Museum Gajah. Nah, di Museum Gajah itu ada mahkota Banten, keris Kyai Muhyi,
Poh Jenggi, regalia-regalia dari Kerajaan Banten, ada gamelan Sukarame, kemudian juga ada panji-panji Kesultanan Banten. Jadi semacam jadi peninggalan nasional ya Bu ya, makanya Ya. dia disimpannya di Jakarta, Di tidak Jakarta, di sini. ya nggak dibalikin lagi Ya, ke sini karena ya. memang kerajaannya juga nggak ada. Iya, Jadi seperti halnya yang terjadi dengan Kutai. Kutai itu mahkotanya diambil sama Belanda. Akhirnya diamankan di Batavia Genootschap, dijadikan sebagai lembaga ilmu pengetahuan. Akhirnya Kutai walaupun sekarang ada kerajaannya, dia bikin menduplikat. Oh iya. Siak Indrapura mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sebenarnya itu kerajaan yang masih ada sampai sekarang dari dulu. Dan itu tidak di ini. Karena dia mengakui NKRI, tanda pengakuannya adalah menyerahkan mahkota ke negara. Nah, mahkota Siak Indrapura ditaruh di Museum Nasional sekarang. Seperti itu. Simbol ya. Jadi Simbol takluk kepada negara. ternyata luar biasa ya Bu. Tadinya kan yang tadinya kita hanya taunya apa Banten lama aja kan, tidak tahu sejarah, ternyata sejarahnya sangat luar biasa ya Bu. Jadi banyak pengetahuan yang bisa kita dapat setelah kita berkunjung ke sini. Semoga buat siswa-siswa SMP 2 bermanfaat dengan tahunya sejarah, mungkin lebih mencintai lagi Banten. Betul. Orang Banten harus bangga. Tadi saya cerita soal apa namanya filtrasi, kemudian filtrasi ini teknologi yang kalau saya belajar tentang sejarah dari Sabang sampai Merauke, baru Banten yang punya ya, Bu, ya? teknologi filtrasi semacam ini. Betapa luar biasa karena itu kan dulu nggak ada listrik, Iya. nggak ada teknologi Tapi secanggih sudah sekarang. berpikir seperti itu ya Bu Sudah ya. memakai ilmu arsitektur, memakai ilmu geologi, memakai ilmu hidrologi dan menggunakan ilmu matematika. Hitungannya tepat sekali. Jadi air dari sana turun ke sini, gitu. Pakai ilmu-ilmu itu semua. Jadi Orang ilmu dulu ternyata- pengetahuan alamnya tuh beneran dipakai Iya. gitu. Dan itu orang dulu bermanfaat. ternyata luar biasa. Luar biasa. Jadi sekarang anak zaman sekarang harusnya lebih luar biasa. Lebih luar biasa dan lebih lagi. mencintai lagi yang Iya. pasti. Maka benar kata Soekarno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya, dari sejarah kita bisa banyak belajar kebudayaan, belajar teknologi, belajar pengetahuan dan kearifan lokal. Apalagi sekarang SMP 2 kan P5-nya kan temanya kearifan lokal. Jadi setelah anak-anak mempelajari kearifan lokal, anak-anak jadi tahu bahwa ternyata di Banten ini banyak sekali peninggalan yang sangat luar biasa. Apalagi setelah dijelaskan sama Ibu ya Bu ya. Jadi anak-anak pengetahuannya tambah banyak lagi. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. ilmunya ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Amin. Dan sukses buat kita semua. Dan semoga kalian mencintai kearifan lokal khususnya di Banten. Tuh. Jangan lupa tonton di YouTube kita untuk teknologi pengolahan air bersih ini ada di channel YouTube-nya BPCB Banten tentang penjernihan air di masa Kesultanan Banten. Kemudian juga ada tentang Istana Kaibon, Istana untuk Bunda, bisa disaksikan. Jadi dari situ kita bisa bangga sebagai orang Banten bahwa orang Banten ini sangat menghormati ibu ya. Sultan-sultannya tuh menghormati ibu. Sultan Banten yang kedua Maulana Yusuf saking menghormati ibu mendirikan Tasikardi sebagai dedikasi untuk ibunya, itikaf ya, bermunajah kepada Allah. Dan Kaibon itu bentuk apresiasi terhadap ibu, jadi dibentuk Keraton Kaibon gitu ya. Mungkin bisa belajar dari para leluhur kita untuk hormat terhadap orang tua. Harus mencintai ibu kalian. Jangan sekali-kali kalian melawan sama ibu kalian dan lebih cintai ibu kalian. Ternyata sangat luar biasa ya Bu ya. Mungkin kayak punya rumah-rumah kita Lagi ya, ternyata di sini masih ada airnya. Bisa dilihat di sebelah sana ya. Ternyata itunya kolamnya masih jernih ya, airnya bisa terlihat tuh ada ikan-ikan kecil. Nah ini juga tempat mandinya Putri. Jadi bisa dilihat ternyata sumber airnya masih jernih ya. Mungkin ada orang-orang tertentu. Nah orang-orang sekarang mungkin juga kalau ada niat-niat tertentu mereka terkadang ya mandi di sini. Di sini bisa lihat ada bekas semacam kayak bunga gitu. Sepertinya bekas orang kesini ada yang mandi sepertinya, karena di sini ada bekas air. Itu mah tergantung kepercayaan ya. Tapi masih ada orang-orang yang seperti itu yang mandi di sumur ini. Nah di sini juga bisa dilihat
Nah, ini juga sepertinya ada orang yang bawa bunga ke sini juga. Ternyata ada orang-orang yang suka ke sini juga ya. Yuk, kita selanjutnya yuk. Panas, penumpang panas. Oh, ini air sini. Oh. Nggak panas? Berarti. Hah? Di mana? Yang di sini. Tadi pernah kan? Nah, ternyata ini adalah tempat pertemuan atau mungkin berkumpulnya kalau misalkan punggawa-punggawa kesultanan, tapi yang inti ya. Jadi mereka kalau misalkan mungkin ada pertemuan, ada yang mau dibahas, nah tempatnya di sini. Ini tempatnya. Nah, bisa dilihat ya, masih dilihat lantainya juga masih bagus, padahal ini peninggalannya sudah cukup lama ya. Tapi bangunan si lantainya ini masih cukup bagus, bisa dilihat di sini. Ya, masih bagus ya segini mah ya, belum terlihat rusak gitu. Ternyata bangunan zaman dahulu itu sangat luar biasa ternyata ya. Berarti kita harus lebih mencintai lah peninggalan kesultanan khususnya di Banten ini. Nah, sekarang kita ada di depan Benteng Surosoan ya. Tadi kan kita di dalam tuh. Nah, ini adalah bagian depannya. Nah, di bagian depan ini ternyata tempat ini juga biasa dipakai oleh raja untuk pertemuan-pertemuan dengan pejabat-pejabat juga, dengan punggawa-punggawa juga. Jadi selain di dalam, yang tadi di dalam situ, ternyata di sini juga bisa dipakai untuk pertemuan-pertemuan tersebut. Bisa dilihat, ini tinggal peninggalan-peninggalannya, tinggal puing-puingnya aja.